Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita masih berada di minggu-minggu pertama bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Tentu kalau kita ingat dan kembali kita membaca sejarah, kita ingat bahwa penetapan tahun Hijriah itu baru terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena sebelumnya umat Islam ataupun bangsa Arab, mereka menghitung tahun itu berdasarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada waktu tersebut. Salah satu contoh, di saat Nabi SAW lahir, Abraha dengan tentaranya yang mengendarai gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Maka tahun kelahiran Nabi disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena ketika itu sekelompok pasukan bergajah ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Dan begitu seterusnya. Maka muncul ide dari Sayyidina Umar. Bagaimana kalau kita umat Islam menetapkan tahun? Maka muncul usulan. Ada yang mengusulkan kita mulai penghitungan tahun bagi umat Islam sejak Nabi lahir. Ada juga yang mengusulkan dimulai sejak Nabi meninggal dunia. Ada juga yang mengusulkan dimulai penghitungan tahun sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi muncul usulan, bagaimana kalau penetapan itu dimulai dengan peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Setelah 13 tahun beliau berdakwah ke Mekah, Allah perintahkan hijrah. Maka itu disepakati. Penetapan tahun dalam Islam dimulai dengan peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Dan itu baru atau mulai ditetapkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Salah satu pertimbangan atau alasan kenapa penetapan tahun baru itu dimulai dengan hijrahnya Nabi SAW, karena dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu menjadi pintu pembuka bagi tersebarnya Islam ke berbagai daerah. Karena kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang masuk Islam setelah hijrah dengan sebelum hijrah. Sebelum hijrah begitu sulit menyebarkan Islam, begitu sulit mengajak orang untuk berislam. Tetapi setelah peristiwa hijrah, Islam begitu gampang, begitu mudah untuk disebarkan dan diajarkan kepada orang lain. Maka inilah salah satu alasan dari Khalifah Umar menetapkan tahun baru dalam Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, karena peristiwa hijrah ini peristiwa yang begitu besar, peristiwa agung dan mulia, tentu banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak ibrah yang bisa kita ambil. Pada kesempatan Jumat kali ini, kita akan coba menyampaikan beberapa hikmah dan beberapa pelajaran dari peristiwa hijrah yang sudah dilalui oleh Nabi SAW. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah. Hijrah mengajarkan kepada kita, tidak ada hijrah tanpa adanya pengorbanan. Hijrah ini tentu banyak macamnya. Di zaman Nabi SAW, Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tinggalkan kota Mekah karena mereka tidak bebas menjalankan ajaran agama. Pindah ke Madinah, yang di sana mereka bisa bebas menjalankan ajaran agama. Namun di zaman kita sekarang, semua kita sudah memiliki kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Maka salah satu hijrah yang sangat kita perlukan adalah bagaimana kita punya hijrah hati. Hati kita yang sebelumnya cenderung kepada dosa dan maksiat, kita hijrah, kita tinggalkan kecenderungan kepada dosa dan maksiat, beralih kita condongkan hati kita kepada ketaatan dan amal soleh. Dan untuk bisa hijrah, bisa meninggalkan sesuatu yang tidak baik, untuk mengerjakan sesuatu yang baik, ini tentu perlu pengorbanan. Kita lihat Nabi SAW, kita lihat lagi Sayyidina Abu Bakar. Dalam peristiwa hijrah semuanya berkorban. Nabi misalnya mengajarkan kepada kita bagaimana beliau misalnya mengorbankan tidur, meninggalkan ranjang beliau untuk bisa beribadah kepada Allah. Allah ingatkan Nabi, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, kata Allah kepada Nabi, berdirilah engkau di waktu malam untuk sholat malam.
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau tinggalkan kasur beliau, beliau tinggalkan ranjang beliau untuk bisa menghadap kepada Allah. Ini butuh pengorbanan. Dalam kesempatan yang lain, Allah perintahkan kepada Nabi untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah engkau dan berikanlah peringatan. Setelah ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau tidak henti-hentinya mengajarkan Islam, mengajak orang Mekah untuk Islam. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sudah saatnya engkau untuk istirahat. Begitu banyak waktu, begitu banyak pemikiran yang engkau luangkan untuk menyebarkan Islam. Apa jawaban Nabi kepada Sayyidah Khadijah ketika itu? Laqadin qada ahdun naum ya Khadijah. Waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur sudah habis ya Khadijah. Sekarang waktunya untuk bersungguh-sungguh. Pengorbanan yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi datang ke rumah beliau mengabari bahwa Abu Bakar akan menemani Nabi dalam hijrah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menangis. Tapi perlu kita ingat, menangisnya Sayyidina Abu Bakar bukan karena menangis sedih. Beliau bukan sedih karena meninggalkan toko-tokonya yang ada di Mekah. Beliau menangis bukan karena sedih, karena beliau sebagai seorang terpandang akan meninggalkan kaum kerabatnya, bukan. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ketika diberikan kabar oleh Nabi, Abu Bakar akan menemani Nabi dalam hijrah, Sayyidina Abu Bakar menangis karena bahagia. Itu yang dikomentari oleh Sayyidah Khadijah. Saya sebelumnya tidak mengerti, tidak paham akan ada orang yang menangis karena bahagia. Sampai saya melihat ayah saya Abu Bakar menangis begitu bahagianya karena akan menemani Nabi dalam peristiwa hijrah. Kenapa Abu Bakar menangis bahagia? Karena beliau akan melakukan pengorbanan dalam peristiwa hijrah, akan meninggalkan perniagaan beliau yang selama ini sudah dirintis di Mekah, akan meninggalkan toko-toko beliau, akan meninggalkan kaum beliau yang selama ini selalu hormat kepada beliau. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita maksud bahwa hijrah mengajarkan kepada kita butuh pengorbanan untuk menjadi orang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah di saat terjadinya fitnah. Yang dimaksud dengan terjadinya fitnah adalah di saat orang tidak lagi peduli antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan dikerjakan, keburukan dikerjakan. Yang dimaksud dengan fitnah adalah di saat orang tidak lagi peduli antara halal dan haram. Kata Nabi SAW, orang yang tetap taat di saat orang tidak lagi peduli antara halal dan haram, ibadah mereka pahalanya sama dengan pahala orang yang hijrah kepadaku. Maka kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di saat misalnya sebahagian orang sedang asik dalam tidurnya, kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, maka kata Nabi, ibadah kita, sholat tahajud kita, ibadahnya sama dengan ibadah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di saat orang tidak lagi mempedulikan mencari uang yang halal, yang haram semuanya diambil. Kemudian kita tetap peduli. Yang kita cari hanya yang halal, yang haram kita tinggalkan. Di saat ini kita lakukan, maka pahala yang kita dapatkan sama dengan pahala sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sama dengan pahala orang yang hijrah ke Nabi SAW. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah adalah Abu Bakar lagi-lagi mengajarkan kepada kita tentang rasa cinta yang sebenarnya kepada Nabi SAW. Kita baca dalam sejarah, ketika Nabi berangkat dengan Abu Bakar menuju Gua Sur, terkadang Abu Bakar berada di depan Nabi, terkadang Abu Bakar berada di belakang Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa terkadang engkau berada di depan? Kenapa terkadang engkau berada di belakang? Jawaban Abu Bakar kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ketika saya berada di depan, saya khawatir seandainya ada orang yang akan memanah engkau dari depan. Kalau seandainya ada yang berniat ingin memanah engkau, biar saya yang kena panah, wahai Rasulullah.
Ketika saya pindah ke belakang, saya terpikir, jangan-jangan ada musuh yang mengintai kita, yang mengejar kita dari belakang dan hendak menikam engkau. Jika dia berniat menikam engkau, biarlah saya yang tertikam, wahai Rasulullah. Kecintaan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar tidak ingin sedikit pun fisik Nabi tersakiti. Dan ini barangkali yang sangat perlu kita tiru untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Tidak mungkin seorang pun bisa menyakiti fisik beliau. Tidak akan ada, beliau sudah dikubur. Tetapi tentu meskipun beliau sudah meninggal dunia, fisiknya tidak mungkin tersakiti. Beliau hatinya masih bisa tersakiti jika kita umat beliau tidak mengikuti apa yang beliau ajarkan. Jika kita mengaku mencintai Nabi, tetapi apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi masih belum kita kerjakan, tentu Nabi tersakiti. Jika kita mengaku mencintai Nabi, semua yang dilarang oleh Nabi kita masih kerjakan, tentu ini membuat kita menyakiti Nabi. Maka kita berusaha meniru Sayyidina Abu Bakar. Tidak mungkin kita menjaga fisik Nabi, tetapi bagaimana kita menjaga syariah, bagaimana kita menjaga ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang semuanya kita tinggalkan. Itu bukti salah satu kalau kita mencintai Nabi SAW. Pelajaran ketiga yang ingin kita ambil dari peristiwa hijrah Nabi SAW adalah tentang keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Malaikat Jibril datang memberitahukan kepada Nabi, kalau Nabi tidak boleh malam akan berangkat hijrah tidur di rumah beliau. Maka Nabi memanggil Sayyidina Ali, menyuruh Sayyidina Ali tidur di ranjang Nabi, memakai selimut Nabi. Kemudian Nabi keluar dari rumah. Sayyidina Ali tidur di ranjang Nabi. Sayyidina Ali tidur memakai selimut Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy supaya mereka mengira Nabi masih berada di dalam rumah. Ternyata Nabi sudah keluar. Yang berada di dalam rumah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Ali bin Abi Thalib. Taruhannya adalah nyawa. Taruhannya kalau ketahuan adalah disiksa. Tetapi Sayyidina Ali untuk menyelamatkan Nabi agar agama Islam ini bisa tersebar, beliau mau mengorbankan diri. Ini pelajaran bagi kita para orang tua. Sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak. Terkadang kita sebagai orang tua selalu menuntut dari anak-anak kita agar mereka berbakti kepada kita. Di saat kita menuntut mereka berbakti kepada kita, kita kadang lupa untuk mengajarkan, untuk mendidik mereka menjadi anak yang berbakti. Ada dua ayat Al-Quran yang kalau kita lihat ini sebenarnya saling menguatkan. Yang pertama, dalam surah At-Tahrim, Allah mengingatkan kita para orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara, selamatkan diri kalian, keluarga kalian, istri kalian dan anak-anak kalian dari neraka. Ayat ini memerintahkan kepada kita orang tua, kepada para kepala keluarga untuk benar-benar memperhatikan pendidikan istri, untuk benar-benar memperhatikan pendidikan anak agar semua kita selamat dari neraka. Satu lagi dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari orang tua perlu mendidik anaknya. Seorang anak perlu berbakti kepada kedua orang tua. Anak akan berbakti ketika mereka mendapatkan pengajaran yang tepat dari kedua orang tuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.